Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita semua bermenung tentang Jumat Agung. Kita semua ada di dalam keheningan untuk berjalan bersama dalam penderitaan Yesus Kristus. Maka permenungan yang saya mau bagikan di sini untuk kita semua adalah sabda yang disampaikan oleh Yesus dalam perjalanan salibnya. Ada 7 sabda yang penting, dan dari 7 sabda itu ada 3 yang berbicara tentang hubungan kita dengan Yesus, umat manusia dengan Yesus, dan yang kedua adalah hubungan Yesus dengan Bapa. Maka 3 untuk kita dan 4 sabda yang lain berkaitan dengan Yesus dengan Bapa. Bagaimana relasi Yesus dengan manusia dalam sabda-sabdanya? Yang pertama adalah sabda pertama, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Yesus yang disampaikan kepada para algojo dan juga untuk kita secara pribadi umat manusia. Kita yang jatuh dalam dosa seringkali gagal untuk setia menjalankan perintah-perintahnya, tetapi Dia tetap mendoakan kita. Lalu sabda yang kedua adalah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata-kata janji keselamatan yang disampaikan kepada seorang penjahat yang turut sama-sama disalib. Dia datang dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan dan dosanya, kemudian memohon belas kasih dari Tuhan sendiri. Dan Yesus menjanjikan keselamatan, menjanjikan Firdaus kepadanya. Lalu yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Lalu berkata kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Dia menyerahkan kita kepada perlindungan Bunda Maria. Maka kita selalu berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, Ibu yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa menghantar kita kepada Yesus Putranya. Begitu juga kita, sebagaimana diwakilkan oleh Yohanes untuk melihat Maria sebagai ibu. Bunda Maria mendoakan kita, dan kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Maka dalam Gereja Katolik, Bunda Maria sangat dihormati, penghormatan yang tertinggi, sebagai bentuk atau juga tanda cinta kita, tanda penghormatan kita kepada Maria yang telah melahirkan Yesus, tetapi sekaligus menjalankan apa yang disabdakan oleh Yesus. Itu 3 hal berkaitan dengan relasi Yesus dengan manusia, sabda yang terucap dari kayu salib. Lalu bagaimana relasi Yesus dengan Bapa? Sabdanya yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus dalam kelemahannya, dengan kemanusiaannya, dengan suara gemetar, dengan suara getar, Dia merasa dan kemudian bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kemudian berserah penuh pada Bapa. Lalu sabda kelima, aku haus. Mengingatkan kita pada kata-kata Mazmur sendiri, bahwa ketika dia kehausan orang tidak pernah memberi dia minum, dan juga ia lapar orang tidak memberi dia makan. Dan inilah penyerahan diri setotal-totalnya kepada kita semua sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dan yang keenam, telah selesai. Yesus menjalani seluruh apa yang dikehendaki oleh Bapa, menjalankan seluruh perintah Bapa, dan sampai di puncak kayu salib Dia mengatakan sudah selesai. Dan sabdanya yang terakhir adalah, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Yesus menyerahkan seluruh diri, menghamba, menderita untuk keselamatan umat manusia, dan juga tanda kesetiaannya kepada
Bapa yang telah mengutusnya. Dari sabda Yesus di kayu salib ini menghantar kita semua untuk berserah kepada Dia. Mungkin kita sama seperti orang-orang Farisi, atau mungkin seperti Yudas yang menjualnya. Menjualnya bukan dengan keping perak, tetapi menjualnya dengan dosa-dosa kita. Kita juga mungkin seperti Petrus yang menyangkalnya, yang mengaku beriman sungguh, tetapi dalam hal-hal tertentu kemudian kita meninggalkan Dia. Tetapi ingatlah kebaikan dan cintanya. Ia datang untuk menghibur kita semua. Dalam kesusahan dan kesulitan pun Dia memberikan yang terbaik, kenangan wajahnya di kayu Veronika, menghibur wanita-wanita yang menangis. Maka mari kita semua dengan penuh kerendahan hati di Jumat Agung ini, dalam keheningan batin kita berserah kepada Dia, supaya dalam ibadat ini di mana imam masuk kemudian menyelungkup ataupun berlutut, memohon kerendahan hati, merendahkan diri, penyerahan dan sesal tobat. Kemudian kita masuk dalam pasio, kisah sengsara Tuhan. Lalu kemudian kita menyanyikan doa umat Maria, berdoa bagi semua orang, berdoa bagi siapa saja, bahkan mereka yang sedang dalam kesulitan, calon baptis kita, ataupun mereka yang sebagai pengembara. Lalu kita masuk dalam penciuman salib, penghormatan kepada salib Kristus, untuk menandakan sesal tobat kita dan ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita maknai Jumat Agung ini untuk berserah diri kepada Tuhan, memaknai betapa besar cintanya buat kita. Maka dalam kesulitan apapun, datang bersimpu di kaki salibnya untuk memandang cinta yang luar biasa yang terpancar dari salib Kristus. Rahmat Tuhan memberkati kita semua.